saya coba kejar lebih lebih tinggi, pola makannya saya benar-benar diturunin, tapi bagaimana kita nggak sampai nyiksa badan. Nah itu nggak baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau liatin, jadi saya tuh diet makannya tuh kayak gimana gitu. Karena kan saya puasa hampir 14 jam ya, dari jam 8 malam sampai dengan jam 10 pagi. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 jam saya puasa. Terus saya makan telur 2 atau 3 butir, dan itu hanya putihnya aja. Terus makan siang. Nah, makan siangnya nih salah satu kayak gini. Jadi hari ini saya mau makan tumis brokoli, ada timun 2 potong, dan juga dada ayam. Ini makanannya. Kenapa dada ayam? Dada ayam tuh proteinnya paling tinggi, bukan paling tinggi, cukup tinggi ya. Tinggi banget. Jadi itu yang salah satunya. Saya itu kalau diet kayak ketat sekarang nggak gemeteran, terutama kalau udah ngelewatin di 3 hari pertama. Kalau 3 hari pertama, wah itu lumayan, ujiannya lumayan berat. Tapi kalau udah 3 hari ke sana, apalagi sekarang saya diinjak di 7 hari ya, nanti saya akan update di pola makan. Nah di situ lihat progresnya saya dalam 1 minggu bisa turun kurang lebih 3,2 kilo. Nanti saya liatin di video yang lain. Oke, saya mau bareng sama teman-teman hari ini. Saya mau makan siang. Makan siangnya brokoli, timun, dan dada ayam. Selamat makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Ini kalau mau pakai tangan nggak apa-apa, mau pakai apa? Mau pakai sendok juga nggak apa-apa. Biasanya biar makannya enak, brokoli itu dikasih cabai. Jadi ada pedes-pedesnya gitu. Kalau enggak, teman-teman bisa campur. Kalau mau pakai saus nggak apa-apa. Ini brandnya saya di belakang ya. Kalau yang udah ngerti pasti tahu ini saus apa gitu. Ini buat nambah nafsu makan. Nah, saya itu biasanya paling hobi sebenarnya bukan saus, tapi kecap manis. Setiap makan selalu pakai kecap manis. Untuk diet, maka kecapnya bener-bener dikurangin, bahkan hampir 95% di stop. Jadi hampir semua makan saya nggak pakai kecap, karena kecap itu gulanya tinggi banget gitu. Yang saya bilang di video yang lain, bahwa kalau teman-teman mau diet, salah satunya ada tidak makan karbo dan nggak makan gula. Itu paling penting. Paling penting itu dibanding karbo apa gula? Gula dulu yang dikurangin bener-bener, karena gula itu prosesnya lebih panjang daripada karbo. Nah, saya juga hari ini makan nggak pakai nasi. Jadi kalau saya udah diet ketat itu, saya benar-benar stop karbo, stop gula, dan makannya segini aja. Nah gitu. Oke. Tapi enak kok kalau udah biasa. Karena nggak biasa aja sih. Tadi nanyain, emang kalau makan kayak ginian kenyang Bi? Kalau teman-teman udah biasa, ini malah jadi kan kayak kita kayak biasa puasa ya. Terus kalau saya lapar itu boleh makan nggak? Nggak. Yang boleh apa? Minum. Jadi kalau saya lapar, minum. Saya lapar, minum. Ini salah satu yang ngebantu kita biar kita bisa ngendaliin makanan gitu ya. Jadi nggak ada masalah di situ.
Kalau mau lapar ganjil dengan itu. Tapi yang paling penting itu lebih ke pola pikirnya kita sih. Kalau pola pikirnya kita tetap harus makanan, ya maka perut akan ngerespon biasanya lapar. Tapi kalau teman-teman ya udah tahan dulu gitu, kasih minum. Dan ini kalau udah biasa, makannya juga akan ngerem sendiri sebenarnya. Tapi jangan kebablasan ya. Nah, itu juga nggak baik. Tetap harus pakai aturannya. Jangan sampai karena mau diet full total yang akhirnya malah bikin sakit. Nah, itu nggak baik. Tapi kalau udah sampai gemeteran badannya, ada keringat dingin, berarti itu ada yang salah. Salah satu saya kenapa dada ayam ini wajib selain protein, karena proteinnya tinggi, itu yang bikin daya tahan tubuh saya sama energi saya cukup baik gitu ya, udah nggak gemeteran. Dulu yang saya bilang 3-4 tahun yang lalu waktu saya jalanin, waktu masih ngeraba harus pakai metode yang mana, itu serius. Kalau awal diet itu di 3 hari pertama udah gemeteran, lapar dan keringetan, beneran banget. Nah kali ini karena saya udah cukup ngalamin waktu dulu, jadi saya polanya gitu tadi dengan yang sekarang. Nanti lihat di video pola makan, nih ada linknya di sini, teman-teman bisa lihat di situ. Dengan kayak gitu saya bersyukur saya bisa kendaliin pikiran gitu ya, makan juga saya bisa kendaliin, yang akhirnya saya juga alhamdulillah bisa di minggu pertama saya bisa capai suatu target, bahkan ngelebihin target saya sih. Soalnya target saya itu seminggu 2 kilo gitu, karena secara aplikasi sendiri dia hanya merekomendasikan 1 kilo aja dalam 1 minggu, lebih dari 1 kilo dia nggak rekomendasikan. Nah makanya saya coba kejar lebih tinggi, pola makannya benar-benar diturunin, tapi bagaimana kita nggak sampai nyiksa badan, nah itu nggak baik. Jadi pola makan ini yang saya pakai sekarang, alhamdulillah cukup baik, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Bahkan hasilnya yang saya bilang tadi, seminggu saya turun 3,2 kilo sambil makannya. Kalau diet kayak gini, boleh nggak sih minum teh manis? Saya nggak saranin ya teman-teman minum teh manis, karena itu kan pakai gula, kecuali gulanya pakai tropical apa namanya itu yang gula saset kayak gitu. Dan bisa aja itu nggak usah banyak, bisa 1 saset kayak gitu ya. Itu silakan kalau memang nggak tahan teh manis atau teh botol atau teh kotak kayak gitu, itu gulanya tinggi banget. Jadi disarankan lebih baik teh hangatnya aja. Nggak enak banget ya kalau diet kayak gitu, kelihatannya memang nggak enak, tapi kalau teman-teman udah terbiasa dengan kondisi begitu, serius nanti teman-teman bakalan nikmatin dengan pola gaya hidup yang demikian gitu, yang bikin sehat tapi makannya enak. Kapan sih kita bisa makan bebas lagi? Nanti ada waktunya. Karena saya opernya 21 kilo, targetnya itu 3 bulan bisa terpenuhi turunnya 21 kilo, maka mau nggak mau kita harus kerja keras gitu. Yang pasti kalau kerja keras itu nggak akan pernah hianatin hasil. Jadi tetap harus konsisten, apapun godaannya hantum terus, jangan sampai gagal. Nanti kalau teman-teman mau bebas makan lagi, ntar kalau udah masuk ke level 3 saya bilang, ini kan bulan pertama ini ada level 1, dimana saya diet tapi nggak pakai olahraga, nggak nge-gym dan nggak olahraga sama sekali. Pokoknya saya benar-benar ngerubah pola hidup dan pola makan. Nanti level 2 adalah bulan kedua. Nah bulan kedua itu dimana saya diet tapi ada olahraga, nggak nge-gym. Sebenarnya kalau paling bagus itu angkat beban sih teman-teman. Nge-gym kayak gitu, angkat beban itu paling efektif buat nurunin lemak, ngilangin lemak kayak gitu tuh paling efektif. Kenapa? Karena dia nge-gym itu pada saat kita selesai olahraga, maka badan kita itu masih bekerja 24 jam hasil nge-gym yang tadi dibandingkan olahraga. Tapi karena saya kemarin gendut banget sesuai dengan video-video yang awal, itu sakit kalau saya paksain harus nge-gym. Saya udah coba kayak push up kayak gitu, aduh sakitnya setengah mati. Jadi saya lebih baik kita diet tanpa olahraga, tanpa nge-gym. Hasilnya kayak gimana gitu. Semoga sih capai ya. Berarti kalau seminggu 2 kilo, targetnya sebulan ini 8 kilo saya harus turun. Kalau lebih dari itu, itu bonus. Gitu pokoknya. Ya udah, kalau gitu saya mau lanjutin makannya. Segitu aja. Nanti saya mau habisin. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.